Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya ikhwatu fillah, kita kembali dalam majelis kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab tauhid, dan kita akan masuk ke bab yang ke-37. Bab 37 yaitu tentang melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia adalah kesyirikan. Bab 37 ini sangat berkaitan sekali dengan bab sebelumnya, yaitu tentang riya. Di sini Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi menjelaskan bahwa adanya sebuah munasabah antara bab 36 dan 37. Kalau riya itu adalah ia mengaitkan, atau satu-satunya juga bisa, yaitu bertujuan dalam amalnya kepada selain Allah juga. Kalau kepentingan dunia itu adalah diantaranya, diantara dari sifat riya. Walaupun terkadang hal ini adalah perlu kita perhatikan, ya, apalagi dengan banyaknya hajatan-hajatan untuk dunia, keinginan-keinginan. Hal itu terkadang selalu menghalangi amal kita, entah itu yang terlihat maupun yang ingin dia capai. Contoh ketika misalnya seorang berdakwah ingin mendapatkan sesuatu, nah itu kalau dia mengikutkan keinginan itu, maka hal itu adalah kesyirikan. Dakwah ingin amplopnya, kemudian misalnya ingin kuehnya dan yang lainnya diikutkan, maka itu adalah sudah kesyirikan. Tapi misalnya dia sudah ikhlas, tapi dapat amplop juga, dapat kue, nah itu gak masalah, ya, karena dia tidak mengikutkan niat itu di dalamnya, karena dia sudah ikhlas. Atau contoh yang lainnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam targhib, terkadang dalam hadis-hadis itu ada dorongan-dorongan untuk dunia. Misalnya salat duha akan dilapangkan rezeki. Kalau misalnya diniatkan untuk melapangkan rezeki, kemudian kita salat duha, itu yang keliru. Niatnya untuk melapangkan rezeki. Ketika rezeki nggak datang, nggak jadi sholat duhanya. Tapi kalau sholat duhanya
niat ikhlas karena Allah. Kemudian Allah dari situ juga melapangkan rezeki dia, maka itu tidak mengapa. Contoh yang lain, ketika jihad fisabilillah ya, jihad yang syar'i, setelah diperintah oleh pemerintah, oleh penguasa untuk jihad, maka seseorang yang berjihad tentunya ya bisa jadi jihadnya ikhlas, tapi di samping itu ya mendapatkan ghanimah juga, maka itu tidak mengapa, karena ia sudah ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi dia mendapatkan ghanimah, nah itu tidak mengapa. Atau dia berdoa ikhlas, tapi dia juga mengharap dari keselamatan akhiratnya juga keselamatan dunia, maka itu juga tidak mengapa, asal jangan menjadi prioritas utama dunia itu untuk dia gapai ya. Itu sedikit menjelaskan tentang hubungan antara riya dan bab 37. Kita akan masuk di surat Hud ayat ke-15 sampai 16. Surat ke-11 ya. Sekarang belajar jadi ahlul kitab ya, mencari-cari surat. Gak apa-apa ya, karena kalau langsung ketemu itu nggak banyak belajar. Karena seseorang dalam menghafal itu ada tahap-tahapnya ya. Ayat berapa? 15 sampai 16. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Al-ayah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka amalkan. Nah, itulah bagaimana menjelaskan orang yang menghendaki, menginginkan, memprioritaskan kehidupan dunia saja dalam amalnya, dalam pekerjaannya, dalam apapun, ya dunia saja, tanpa ia menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia dapat. Sebagaimana kisah ketika orang yang hijrah ya. Ini hadisnya memang dipertanyakan ya, diperselisihkan, ada yang mensohihkan, ada juga yang mendoifkan ya, tentang
hijrahnya yang ingin mendapatkan wanita ketika hijrah, Ummu Qais gitu ya kalau nggak salah. Tapi itu tidak mengapa kalau dijadikan contoh ya, permisalan. Nah itu bagaimana ia mendapatkan wanita itu ya. Tapi ya hijrahnya tidak berarti apa-apa. Gitu. Jadi ya barang siapa yang hijrah karena dunia dan bagiannya, maka ia akan mendapatkannya. Tapi ia tidak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali bagaimana amalan yang ia kerjakan untuk seorang wanita yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah itu ya menjadi pelajaran buat kita. Kita kesini juga mau apa ya? Nah itu. Terus mau dapat apa? Kalau misalnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan terhadap ilmu, karena manfaat terhadap ilmu, ingin mendapatkan ganjaran, nah itu tidak mengapa, maka itu sangat diutamakan. Tapi kalau misalnya ada selintiran-selintiran ingin dapat calon gitu ya, atau ingin dapat selainnya ya, ingin dapat amplop dan seterusnya ya, maka itu adalah bisa saja dipenuhi tapi tidak mendapatkan ganjaran gitu. Karena itu harus diperhatikan hal ini ya. Ada orang yang mengajar khotib Jumat demi mendapatkan amplopnya saja, sehingga dia mau tidak mau setiap pekannya harus jadi khotib. Nah, itu berlebihan ya. Justru khotib Jumat itu kan hanya untuk berbagi wasiat, ikhlas karena Allah, bukan untuk dapat amplopnya ya. Nah itu, perhatikan di situ. Jangan mendorong seseorang ke hal-hal yang mendekati riya. Nah itu, pasti ada balasannya. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah ini catat, di dunia. Tapi di akhirat mereka rugi. Yaitu mereka mendapatkan neraka dan sia-sia apa yang mereka usahakan ya. Apa yang mereka usahakan sia-sia. Bahkan terhapus apa yang telah mereka amalkan. Nah itu. Karena itu oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, kalau kita tahu terhadap pribadi beliau, biografinya, maka kita akan mengagumi beliau. Dan juga kita tahu bagaimana cerita dulunya ada si syekh yang suka menghina beliau, bahkan melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu ketika muridnya memperlihatkan kitab yang sering dipelajarinya, kemudian dia lepas covernya, dia lihatkan siapa pengarangnya, maka si syekh yang suka melaknat Muhammad bin Abdul Wahhab ini terperanjat. Ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kapok ya, tidak mau mendoakan keburukan lagi, tidak mau menghujat, mencela dan sebagainya. Nah, itulah orang yang mendapatkan hidayah. Beda orang zaman sekarang. Dengar-dengar kata Wahabi, dengar-dengar kata Salafi, ingin kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada Allah dan Rasulnya, dikatakan sesat dan sebagainya. Wal-iyazubillah. Justru itu adalah kebenaran sebenarnya. Karena agama ini bukan atas adat istiadat, bikinan sendiri, bukan atas perasaan
logika, bukan karena cek si ieu cek si itu nya, itu sanes cek si babeh cek si kiai atau cek si ustad gitu, kemudian tukang ojek, kemudian tukang ngetik di Facebook. Nah itu kan, nah itu ya. Jadi agama ini adalah atas dalil. Jadi kita harus kembali pada Allah dan Rasulnya. Dan itu diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah ajaran Islam yang benar. Bukan dihujat dengan kata-kata sesat dan sebagainya. Itu orang yang menghujat tidak meraih hidayah. Itu orang yang jumud ya, merasa benar. Justru yang seperti itu yang merasa benar gitu. Nah itu, perhatikan ya, tentang yang namanya agama harus berdasarkan dalil. Karena itu ayat ini kata Syekh menjelaskan tentang hukum orang yang motivasinya hanya kepentingan dan kenikmatan duniawi semata, dan akibat yang akan diterimanya baik di dunia, yaitu kesenangannya dia dapatkan, tapi di akhirat dia rugi. Nah itu, jadi dunia maupun akhirat ada balasannya, tapi berbalik ya. Di dunia dia dapat akhirat, tapi dia di sana di akhirat rugi ya. Nah, terakhir, bagaimana Asy-Syaikh menjelaskan motivasi seseorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi, maka ia termasuk syirik. Nah ini catat ya, termasuk syirik, menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita terhindar dari yang demikian. Sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana status hadis tentang barang siapa yang ruku mendapatkan rokaat, dan apakah mendapatkan ruku bisa menjadi mendapatkan rokaat? Yaitu silang pendapat ya, karena ada dua pendapat. Ada yang memang dapat ruku, dapat rokaat, tapi dapat rukunya ya, bukan dapat dari ketinggalan Al-Fatihahnya. Kalau ketinggalan Al-Fatihahnya berarti dia harus tambah 1 rokaat. Tapi kalau dia dapat dari rukunya, nah itu ya bisa jadi dapat rokaat gitu. Nah itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadis itu tidak sah, tidak sahih, hanya saja banyak yang mendhaifkan. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Dan beliau cenderung dengan apa yang ia dapatkan, yaitu tentang hadis la sholata liman yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah disebut sholat, maksudnya 1 rakaat, kalau dia tidak membaca dari Al-Fatihah, dari Ummul Kitab ya, surat Al-Fatihah. Nah itu yang lebih kuatnya, yang saya juga demikian sebagaimana Imam Al-Bukhari. Tapi kalaupun misalnya ada yang menguatkan tentang 1 ruku, mendapatkan ruku, kemudian dia juga dapat rakaat, tidak mengapa, karena itu juga ada yang menjadi rujukannya. Di antaranya di penjelasan yang lain kecuali Syekh Albani kalau nggak salah itu ya. Nah, itu paling mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya dibahas lagi besok. Insya Allah besok kita lanjut dari pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Naktafi ilahuna walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.